Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai eksploitasi tambang emas di Indonesia. Kami dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Slamet Sbari MP, kemudian Ibu Dr. Teti Sugiyarti, SPMSI. Berikut adalah anggota kelompok 1. Yang pertama yaitu Siti Umariah dengan NPM 01, kemudian Syauki Agung Firmanda dengan NPM 44, yang ketiga yaitu Samsudin dengan NPM 80, selanjutnya yaitu M. Sofi Hasbullah dengan NPM 97, kemudian ada Lailatul Safariah dengan NPM 112. Berikut adalah gambaran potret eksploitasi tambang emas di Indonesia. Selanjutnya, kami sajikan studi kasus terkait dengan tambang emas ilegal di Maluku. Berikut adalah cuplikan videonya. Aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku telah berjalan sejak 2011 silam. Menjadi tanah harapan, penambang pun berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia. Jumlah penambang yang membludak membawa sejumlah dampak buruk, antara lain konflik antara penambang yang sering kali terjadi, bahkan hingga berujung melayangnya nyawa. Dampak buruk lainnya, kondisi lingkungan Gunung Botak kian mengkhawatirkan. Aktivitas tambang ilegal yang menggunakan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida telah melampaui ambang toleransi dan berbahaya bagi lingkungan. Dan ironisnya, aliran sungai menjadi area bermain bagi anak-anak desa Wamsaid yang letaknya berada di antara permukiman warga. Hasil penelitian Universitas Patimura Maluku 2014 lalu, temukan data 30% biota laut di Teluk Kayeli juga telah terpapar merkuri yang melebihi batas standar nasional, yakni 0,5 mg per 1 kg sampel. Puluhan kali kawasan Gunung Botak dibersihkan. Puluhan kali itu pula penambang tak jera untuk kembali. Di tahun 2015, penutupan tambang emas liar di Gunung Botak bahkan berujung bentrok dengan aparat. Masa mendorong aparat, meski penutupan penambangan merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo. Ini jadi pekerjaan rumah, tak hanya untuk pemerintah Provinsi Maluku tapi juga pusat, agar penertiban tambang berlaku tegas. Memberantas praktik pungli yang terindikasi libatkan oknum aparat dan juga pemerintah. Langkah tegas yang harus disusul dengan rehabilitasi lahan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Dari video yang sudah kami review di channel YouTube, nah jadi ada beberapa permasalahan, yaitu penambangan emas secara ilegal ini menimbulkan beberapa permasalahan di Kabupaten Buru Maluku. Nah jadi permasalahan yang pertama yaitu kondisi lingkungan sekitar Kabupaten Buru ini sudah tercemar karena adanya penggunaan zat-zat kimia berbahaya pada saat penambangan berlangsung. Kemudian yang kedua, aliran sungai tercemar karena digunakan bahan-bahan zat kimia yang berbahaya saat penambangan dilakukan. Sehingga padahal di sungai tersebut ini adalah tempat atau sumber air bagi masyarakat di sana dan juga sebagai tempat bermain anak-anak. Yang ketiga yaitu biota laut yang tercemar ini sudah melebihi standar nasional sehingga ada beberapa biota laut yang tidak dapat bertahan. Kemudian yang terakhir yaitu munculnya konflik antara masyarakat lokal di sana dengan masyarakat pendatang penambang emas di Kabupaten Buru. Jadi pendatang penambang emas ini sangat membludak sekali di Kabupaten Buru dan juga ini menimbulkan konflik pada masyarakat lokal di sana. Baik, adapun untuk solusinya yang pertama adalah kita melakukan tindakan pengambilan emas secara terbatas dan juga kita akan mencegah terhadap tindakan yang mengarah pada pengurasan SDA. Selain itu, kita juga akan melakukan rehabilitasi hutan dan juga lahan. Yang kedua, kita akan melakukan tindakan penegakan hukum dalam pemberantasan pertambangan ilegal dan juga penggunaan zat kimia seperti merkuri dan lain sebagainya. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara adanya kerjasama dan juga partisipasi, baik dari masyarakatnya, polisi hutan, maupun dari lembaga pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerahnya. Hal ini kami sandarkan pada salah satu teori yang menyatakan bahwa konservasi adalah pengambilan sumber daya alam secara optimal dan juga tidak berlebihan.
Untuk yang selanjutnya yaitu solusi yang ketiga yaitu melakukan konservasi berbasis kesehatan dan ekologi serta merumuskan langkah-langkah yang harus dipertimbangkan seperti alih profesi para pekerjanya. Nah, ke bidang perkebunan, peternakan atau profesi-profesi lainnya. Konservasi ini ditujukan agar tidak dapat merusak dari lingkungan itu sendiri sehingga perlu adanya pemberhentian dari tambang ilegal ini, di mana ini untuk yang selanjutnya yaitu ada solusi yang keempat yaitu upaya penindakan tegas pemerintah seperti presiden, kapolda dan lain-lain terhadap oknum pejabat yang terlibat seperti pencopotan jabatan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama perintah langsung dari pemerintah, baik itu dari pemerintah langsung dari presiden, dari pemerintah daerah, kepada dengan cara memerintahkan pejabat atau pada Kapolda, Kapolres untuk menangani pertambangan ilegal ini. Dan jika ada yang diketahui oknum-oknum di Kapolda tersebut atau Kapolres tersebut yang bekerja sama dengan pertambangan ilegal ini, maka dapat ditindaklanjuti dengan pencopotan jabatan atau dapat dilakukan dengan mutasi atau perpindahan dari pejabat-pejabat oknum-oknum pejabat tersebut. Baik, selanjutnya yaitu mengenai peran stakeholder. Peran stakeholder di sini yang kami angkat terdapat tiga stakeholder yang terlibat. Yang pertama yaitu ada pemerintah, dan yang kedua ada perguruan tinggi, dan yang ketiga ada NGO atau non-government development. Yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah di sini dapat melakukan suatu upaya penegakan hukum yang tegas berdasarkan pada nilai-nilai sosial atau nilai-nilai yang sudah diberlakukan pada masyarakat itu sendiri. Sehingga ada kesamaan antara penegakan hukum yang tegas, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dengan pemberlakuan yang sudah ada pada masyarakat tersebut. Sehingga di situ dalam upaya penanggulangan suatu pertambangan emas yang ilegal itu dapat dijalankan secara efektif, baik itu dari kesadaran masyarakat itu sendiri maupun dengan upaya yang sudah ditegakkan oleh pemerintah itu sendiri, seperti itu. Yang kedua, pemerintah itu juga dapat merancang suatu pengembangan masyarakat. Nah, di sini suatu pengembangan masyarakat yaitu harus didasarkan pada adanya konflik yang timbul atau adanya suatu permasalahan yang timbul gitu. Seperti yang terjadi pada kasus yang kami angkat, adanya suatu konflik. Nah, dengan adanya pemberdayaan masyarakat tersebut, maka pemerintah seharusnya melakukan suatu manajemen konflik tersebut sehingga masyarakat yang melakukan penambangan ilegal tersebut dapat ditopang dengan adanya pemberdayaan. Sehingga di situ ada suatu kesadaran masyarakat dapat memanajemen konflik dalam pemanfaatan sumber daya emas yang ada di lokasi tersebut. Yang kedua yaitu peran perguruan tinggi. Perguruan tinggi di sini adalah melakukan suatu riset atau suatu pengembangan, memetakan dalam eksternalitas dan juga pendataan secara terhadap eksternalitas yang akan timbul di masa yang akan datang, seperti itu. Jadi di situ dapat dilakukan suatu upaya untuk menanggulangi suatu eksternalitas yang akan terjadi di masa yang akan datang, seperti itu. Sedangkan yang ketiga yaitu peranan dari NGO atau non-government organization. Nah, non-government organization ini juga melakukan suatu pengembangan masyarakat, konsultasi, pemberian kompensasi, sosialisasi, dan pengelolaan lingkungan, sama seperti yang dilakukan pada pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi perbedaan di sini lebih partisipatif. Artinya kesadaran dari para pelaku pengelolaan lingkungan agar dapat terciptanya suatu lingkungan yang kondusif, suatu lingkungan yang lebih dapat lebih optimal gitu. Sehingga pengembangan masyarakat yang dilakukan NGO ini itu lebih efektif dilakukan karena adanya suatu kesadaran baik itu dari CSR atau dari para pelaku pengelolaan lingkungan itu sendiri, seperti itu.
Itulah pemaparan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.